workshop TEFA ini 2 hari Pak. Jadi pada hari ini itu yang akan saya paparkan, yang pertama adalah core bisnis dari PT Bagong di Kakak Makmur atau inti bisnis dari PT Bagong. Lalu yang kedua ialah implementasi TEFA di PT Bagong. Lalu besok yang akan saya bahas adalah tentang unit proses bisnis yang sehat, dan untuk bagian manajemennya akan dibawakan oleh Pak Dani atau Mas Dani. Yang pertama adalah tentang core bisnis dari PT Bagong. Jadi yang sudah diketahui semuanya bahwa di Bagong itu inti bisnisnya itu ada 4. Dan inti bisnis itu adalah dari mana PT Bagong itu mendapatkan pundi-pundi rupiah, yaitu dari mana saja. Yang pertama adalah dari pertambangan, pariwisata, lalu by the service, dan juga yang terakhir adalah antar kota dalam provinsi. Jadi dari 4 hal ini itu PT Bagong menjalankan bisnisnya. Nah, kalau misalkan yang TEFA yang sudah berlangsung di SMK Mifda kan di workshop yang di sebelah utara Pak, utara selatan, di selatan, di sebelah selatan tuh yang ada engine molding. Nah, sebenarnya kalau misalkan berhubungan dengan bisnisnya PT Bagong itu siswa itu malah diikutkan dalam bis pariwisata atau dalam bis antar kota, mereka tidak dibayar. Nah, oleh karena itu motivasinya bakal berbeda, sehingga dengan siswa ikut melakukan PSG atau melakukan magang, maka dia akan mendapatkan attitude sesuai dengan lingkungan kerja di mana nanti dia bakal magang. Nah, oleh karena itu jika TEFA diimplementasikan ke Bagong, maka TEFA ini atau di Bagong ini siswa akan masuk ke dalam sistem PSG atau PKL atau UJT. Nah, dengan begitu siswa akan memiliki knowledge, skill, dan juga attitude sesuai dengan yang ada di PT Bagong. Nah, di sini ada juga di samping itu industri dapat mengembangkan proses produksi di SMK dengan sistem kurikulum berbasis industri, dan didapat keuntungan di antara industri dan juga SMK maupun siswa. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada dasarnya ketika siswa itu masuk ke dunia industri, maka dia akan mendapatkan ilmu sesuai dengan ilmu industri. Nah, untuk implementasi TEFA-nya selain PSG, ada kerjasama antara industri dan juga sekolah dalam bentuk penyelarasan kurikulum yang sudah kita adakan kemarin, diadakan Pak Pala kemarin dan sudah kita laksanakan. Nah, dengan begitu industri tahu bahwa kurikulum sekolah itu sudah sama dengan yang ada di industri. Nah, nantinya industri tinggal melakukan interview terakhir. Jadi tinggal melihat apakah siswa yang sudah mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan industri itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Tentunya nantinya bergantung dengan SDM-nya juga. Tapi kalau misalkan nanti SDM-nya ternyata bisa dibilang attitude-nya baik, hanya saja knowledge dan juga skill-nya masih kurang. Jadi kalau misalnya dari SMK Mifdanya itu mengirimkan 20, nah nanti yang di ACC mungkin itu cuma 15. Nah, berarti yang 15 orang itulah yang akan mendapatkan training on job dengan kita. Nanti ya UJT dengan kita bina juga, karena nanti mereka pun juga akan dapat mentor di sana. Nah, mentornya sendiri itu adalah kepala mekanik dari kitanya sendiri. Di HU kan kita punya struktur jabatan, dan di sana ada kepala mekanik sama mekanik senior. Nah, jadi nanti teman-teman yang memang magang di Bagong, dia tidak hanya mendapatkan ilmu dan juga praktek kerja, tapi dia akan dapat langsung mentor sebagai personaliannya lah, atau supervisornya dia dalam melakukan UJT di sana seperti apa. Jadi track recordnya, perkembangannya, terus juga ilmu-ilmunya, serta juga pada waktu nanti mereka magang itu mereka akan terstruktur dan juga tersistematis. Gak hanya yang menaikkan magang, tapi mereka di sana itu ya hitungannya juga akan seperti bekerja. Karena di Bagong itu lingkungan untuk di cakupan mekanik ataupun di bis itu orang-orangnya agak keras kalau di mekanik ya.
Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang memang dari SMK Migda mungkin harapannya kedepannya ini untuk teman-teman yang akan magang bisa dipersiapkan untuk mentalnya, karena ini hubungannya nanti nggak hanya sama orang-orang office tapi juga hubungannya sama orang-orang lapangan, dan orang-orang lapangan itu cukup membuat down mental gitu. Orang office aja juga nggak berani sama orang lapangan gitu loh. Nah, mungkin kalau dari kuat ini itu untuk dari Bagongnya sendiri. Namun kalau nanti dari segi kualitas mungkin nanti bisa di compare lah ya, antara yang memang magang di Bagong atau di PO yang lainnya, itu mungkin akan bisa di compare. Jadi kemampuannya di sini itu kita lebih kepada meningkatkan kompetensinya mereka. Jadi magang ini memang kita akan didik sedemikian rupa agar mereka ini bisa nanti ke depannya punya sertifikasi. Karena untuk di zaman sekarang karyawan ataupun SDM yang akan melamar itu kalau misalnya punya sertifikasi itu menjadi poin plus gitu. Apalagi kalau dia itu sertifikasinya itu sertifikasi BNSP, dan sertifikasi BNSP itu kan nggak murah gitu Pak, dan melalui tahapan-tahapannya juga agak sulit gitu. Jadi teman-teman di sini itu nanti akan kita didik mulai dari nol, mulai dari basic sampai ke penjurusannya dia nanti minatnya itu di bagian yang mana sih, lebih kepada perakitannya, lebih kepada maintenance-nya, atau nanti mereka lebih pada ke AC-nya atau mungkin dari bodinya. Kan kita kan kalau misalnya mau internal kan panjang banget dan juga banyak cakupannya. Jadi nanti teman-teman akan diplotkan, kita akan kasih basicnya, mereka penjurusannya di mana. Nah, nanti ke depannya harapannya teman-teman yang memang nanti